Pada video kali ini kita akan menjelaskan rincian tentang adat istiadat Semende. Namun sebelumnya kita ulas sedikit tentang latar belakang pendirian Semende itu sendiri. Berdasarkan arsip kuno berupa kagas atau tulisan dengan huruf ulu di atas kulit kayu, yang ditemukan di Dusun Pegapau, Semende Darat, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang diterjemahkan pada tahun 1974 oleh Dr. Andes Muhammad Nur, ahli Purbakala Pusat, Jakarta. Ada beberapa catatan sejarah bahwa pada tahun 1072 Hijriah atau 1650 Masehi, ada seorang tokoh ulama yang bernama Syekh Nur Qadim Al-Baharudin yang bergelar Puyang Awak. Beliau mendakwahkan Islam di daerah dataran Gunung Dempo, Sumatera Selatan. Menurut buku Jagat Besemah Libah Semende Panjang, terbitan Pustaka Zumira, karya Tuan Guru Kiai Haji Dr. Andes Toulun Abdurrauf, dinyatakan bahwa pada abad ke-14 sampai 17 Masehi, kaum imperialis dan kapitalis Eropa, Portugis, Inggris, dan Belanda telah merompak di lautan dan merampok di daratan yang diistilahkan dalam bahasa Melayu, yaitu mengayau. Mereka dengan taktik divide et impera berusaha memecah belah penduduk di rumpun Melayu, yang berpusat di Pulau Jawa dan Semenanjung Malaka. Maka para waliullah di daerah tersebut dengan dipelopori oleh Syekh Nur Qadim Al-Baharudin pada tahun 1650 Masehi atau 1072 Hijriah, menggelar musyawarah yang berpusat di Perdipe yang sekarang masuk wilayah Kota Pagar Alam, dataran Gunung Dempo, Sumatera Selatan. Tujuan musyawarah ini antara lain guna menyusun kekuatan bagi persiapan Perang Bulan Sabit Merah untuk menumpas ekspansi Perang Salib di Asia Tenggara. Masih menurut beliau, bahwa kosakata Belanda konon adalah sebutan bahasa Melayu untuk orang Netherlands. Kata Belanda berasal dari dua suku kata, belah, memecah, dan keluarga. Maknanya, tukang memecah belah keluarga, yang dialih istilahkan orang berambut pirang. Pendapat lain dan warna pirang itu sendiri diambil dari warna ikan yang dikeringkan, dijemur dan diberi garam. Berbeda dengan Semende yang bermakna berbanding terbalik dari Belanda atau bahasa Melayu Belanda, Semende terdiri dari dua suku kata, yaitu Seme atau Sameu. Pendapat lain dari bahasa Melayu artinya menyatukan atau menyamakan, dan de adalah keluarga, maka maknanya secara keseluruhan yaitu menyatukan keluarga atau persaudaraan mukmin. Adat istiadat Semende yang didirikan Syekh Baharudin adalah sebuah adat yang mentransformasi adat istiadat atau perilaku rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Kedatangan para ulama, wali, dan ada yang tinggal dan menetap di Semende Darat bertepatan dengan terjadinya perang di Kerajaan Mataram pada abad ke-17. Para puyang ulama, wali berdatangan ke Semende dengan masing-masing membawa berbagai ilmu pengetahuan, seperti: pertama, Puyang Mas Pangeran Bonang dari Kerajaan Mataram, Jawa Tengah, menyebarkan dan mengajarkan agama Islam, Al-Quran, dan ilmu Tauhid. Kedua, Puyang Regan Nakanadin dari Kerajaan Mataram, Jawa Tengah, mengajarkan agama Islam dan hukum adat. 3.
Uyang Ahmad dari Sumatera Barat, mengajarkan agama Islam dan hukum adat. 4. Uyang Sangmurti dari Rinduati Penanjung Bengkulu Utara, penyebar hukum adat dan dukun padi. 5. Uyang Perikse Alam dari Desa Lubuk Buntak Mulaken, menyebarkan hukum adat Betungguan dan membela kebenaran. 6. Uyang Agung Nyawe Abdul Malik bin Abdullah tahun 1678 sampai tahun 1736 dari Trengganu, Semenanjung Malaka, Malaysia, adalah murid Syekh Abdul Muhyi dari murid Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili Aceh, mengajarkan bahasa Melayu Sangsekerta dan agama Islam. 7. Uyang Kecabang dari Besema, mengajarkan hukum adat. 8. Uyang Hasanuddin asal Banten, Jawa Barat, murid Syekh Abdul Muhyi dari murid Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili Aceh, penyebar mengajarkan agama Islam. 9. Uyang Sameu Wali, menyebarkan hukum adat. Adat istiadat Semende disesuaikan dengan ajaran Islam, ilmu tauhid dan syariat Islam untuk keselamatan dunia akhirat. Jadi adat Semende itu termasuk kebudayaan Islam. Dalam adat Semende, ada perintah atau suruhan dan larangan atau pantangan yang harus ditinggalkan, yaitu perintah atau suruhan. Yang pertama, menganut dan memeluk agama Islam. Kedua, beradat Semende. Ketiga, beradab Semende. Dan yang keempat, betungguan. Sedangkan larangan atau pantangan jeme Semende, yaitu yang pertama, sesama tunggu tubang pantang dimadukan, mengingat tanggung jawabnya berat. Kedua, bejudi atau jae, nyabung dan segala bentuk perjudian. 3. Gaduh racun. 7. Serampu, iri hati, hasut, dengki. 4. Nganakah duit. 5. Maling tulang kance. 6. Nanam kapas wanggean, ringan timbangannya. 7. Nanam sahang, pantang garang atau pemarah. Itulah dasar-dasar dan pedoman pendirian adat Tunggu Tubang Semende. Atas dasar itulah orang Semende tetap memegang teguh adat Tunggu Tubang ini. Bahkan di luar daerah asalnya pun orang Semende tetap mendirikan, membangun, menegakkan Tunggu Tubang, sehingga terbentuk Jurai Tunggu Tubang baru. Sebab bagi orang Semende ini adalah amanat leluhur yang harus dijaga demi keselamatan hidup dunia akhirat. Kalau dilanggar bisa kebendun dalam istilah Semende atau celaka. Wallahu a'lam bishawab. Tidak selamat. Jadi selamat. Sebab sudah dititipkan oleh Puyang Awak, gilir menggilir. Kemudian ada sifat jeme Semende, yaitu yang pertama, da benafsu, bemalu. Kedua, besingkul pundu. Ketiga, beganti, betungguan. Keempat, besundi, besindat. Kelima, beteku. Selanjutnya ada fatwa jeme Semende. Yang pertama, pajam suare dik bedane. Kedua, maluan nengah dik bepakai. 3. Hilang baratan gumah migis. 4. Kasih kance timbang gase. 5. Kasih sudare sesame ade. 6. Kasih bapang sebelum marah. 7. Kasih endung sepanjang masa. Selanjutnya yaitu tentang lambang, istilah-istilah,
harta, kepemimpinan dan lain-lain. Dalam adat Tunggu Tubang Semende, yang akan kami jelaskan dalam tayangan video berikutnya.